Udah sering buka Clipper juga, Iya. aku. Satu Clipper kamu ada yang paling gede penghasilannya berapa per bulan? Oh, jadi kemarin saya tuh ada buat ini podcast sih, buat beberapa Clipper, saya interview 7 Clipper, Bang. Oke. Jadi rata-rata ada yang income-nya itu bisa minimal UMR, ada yang tertingginya itu sebulan bisa dapat 40 juta. Jadi dari nge-freelance, dari nawar-nawarin kayak misal, "Bang Atta mau gak Iya iya podcast saya di-clipping-in?" iya iya iya. Aku kan suka ada yang DM-DM-in Bang Atta Heeh kayak gitu. heeh, Nah, banyak. orang-orang kayak gitu tuh bisa hasilin 40 jutaan setiap bulannya. Setiap bulan? Iya, itu yang top Dari ya yang aku lihat. Clippers? Iya, dan minimumnya itu UMR. Yang Minimum UMR? bener, dan mereka itu anak SMA semua. Mereka bukan harus punya gelar S1, mereka harus Betul talented betul. gimana pun itu enggak. Ini Jadi seru seru, karena orang yang sekarang kerja sama maksudnya yang kerja bareng sama aku ini, juga sama, dia bisa dapetin puluhan juta, Mas. mmm, Aku bilang, "Ini beneran?" "Iya, transfer lihat, transfer 30, 40 juta per bulan." mmm, Sampai ada yang beli mobil, beli ini, dan wah ini is real banget sih. iya Dan kamu itu dibutuhkan tanpa kamu harus nyari followers dulu, kan iya nggak harus nyari followers dulu. Yang iya. penting orang yang kamu klip itu punya point of sale-nya bagus, terus point of view-nya bagus, terus punya market sih. Jadi yang saya lihat tuh ada beberapa teman-teman yang gajinya naik gitu ya, tapi dia tetap merasa kurang gitu. Kenapa? Mhm. Karena menurut saya spending mereka atau fixed cost mereka, pengeluaran mereka itu juga ikutan naik. Jadi kalau misal ada orang gitu ya, gajinya itu 10 juta, fixed cost mereka atau pengeluaran mereka itu misal 6 juta contohnya, jadi Mhm. sisa ada gap 4 juta. Tapi ketika gaji itu naik dari 10 ke 20, Mhm. biaya hidupnya atau lifestyle hidupnya itu juga ikutan naik gitu. Nah, itu jebakan menurut saya. Mmm. Semua kita ngomong middle class, yang kelas menengah itu jebakannya ini gitu. Karena mereka itu nggak bisa save up. Mereka itu ketika gajinya itu naik, pengeluarannya juga ikutan naik. Makanya nggak bisa, nggak ada gapnya itu harusnya dibuat makin jauh gitu. Jadi harusnya ketika gaji mereka 10 juta, naik ke 20 juta, pengeluaran mereka nggak ikut linear naik juga. Bukan dari 7 naik ke 14 gitu. Ya Mmm. tetap 7 aja kalau bisa. Kalau bisa ditekan lebih bawah dari itu gitu. Jadi menurut saya itu middle income trap ya, itu jebakan kelas menengah ya. Karena ketika ya gaji mereka naik gitu ya, mereka merasa mereka bisa spending, karena keuntungan jadi kelas menengah kan stabil kan. Mereka itu mendapatkan stability gitu ya, kepastian gitu. Dan ketika mereka mendapatkan kepastian, sebenarnya ini enggak 100% pasti, karena setiap kita ngomong satu kali badai PHK atau apapun itu, kita kerja di giants company dan sebagainya, itu kita bisa kena PHK gitu. Jadi Mhm. ya itu ya menurut saya, karena pengeluaran mereka itu terus ikutan naik ketika gaji mereka itu naik gitu. Mhm. Spending itu nggak enak, lebih baik kita naikin income kita gitu. Jadi Mhm. daripada orang tuh suka misal punya gaji 10 juta, Mhm. expense mereka atau pengeluaran mereka itu Mhm. 7 juta. Ya Oke daripada mereka mencoba buat press 7 juta ini ke 6 juta atau 5 juta itu kan tersiksa kan. Makannya oke. jadi nggak enak, tinggal transportnya jadi nggak enak gitu kan. Terus saya pas Mmm. kerja jadi nggak nyaman, semuanya jadi nggak enak gitu. Daripada di-press kayak gitu pengeluarannya, kenapa nggak income-nya dinaikin aja? Misal mereka kerja 9 to 5, ini saya juga lihat beberapa karyawan saya juga kayak gini sebenarnya. Jadi mereka dapat gaji gitu ya, mereka mungkin merasa gaji itu belum cukup dari kantor gitu ya. Mereka di luar dari jam kerja itu, kan mereka kerja kalau kantor saya dari jam 9 ke jam 6. Dari jam 6 sampai malamnya itu mereka nge-live di TikTok. Jadi mereka misal video editor saya itu ada yang nge-live di TikTok, ada yang ngajarin Afiliator? cara ngedit gitu. Terus saya ada link di bio-nya Oh. cara jualan preset-preset gitu. Itu dia cari income tambahan di situ, dapat beberapa juta. Jadi daripada nge-press pengeluaran dia, itu kan tersiksa orang dan nggak enak aja gitu. Rasanya Mmm. dan ini limited kan, nggak mungkin dong kita bisa press pengeluaran kita ke nol gitu. Ya kecuali kita udah di kuburan baru nol gitu. Mhm Tapi selama mhm. kita masih hidup selalu ada pengeluaran, selalu ada expense gitu. Jadi daripada kita kerja keras itu udah jadi bare minimum dan kerja keras itu nggak cukup. Orang tuh suka nganggap, oh kerja keras itu bisa jadi kaya gitu. Kalau gitu orang yang sorry kuli bangunan, yang kerja 13 jam sehari gitu, udah jadi kaya banget, udah jadi triliuner miliarder gitu. Tapi kenyataannya semua orang yang di kuli bangunan itu tanpa bermaksud untuk merendahkan profesi mereka ya, karena mereka tuh kerjanya beneran keras gitu. Cuma kerja keras di era sekarang itu udah jadi bare minimumnya atau bahkan nggak cukup gitu. Sekarang tuh Mmm. kita harus mulai manfaatin beberapa, kita namainnya itu leverage yang ada dalam dunia kita sekarang gitu, yang ada dalam ekosistem semua kita sekarang gitu. Contohnya itu misal tadi media gitu, media itu salah satu bentuk leverage gitu. Kalau misal aku sekarang buat konten shoot video selama 5 menit, aku posting di sosial media, itu bisa ditonton sama ratusan ribu orang misal. Tapi kalau misal Bang Atta misal shoot konten 5 menit, mungkin jutaan orang yang nonton gitu. Jadi kan beda hasilnya, tapi kan kerjanya sama-sama 5 menit. Nah itu bentuk leverage.
kerjanya itu sama, inputnya itu sama, tapi outputnya atau hasilnya itu berbeda gitu. Nah, Mmm. menurut saya orang-orang sekarang atau teman-teman kerja keras itu udah jadi bare minimum dan kerja keras itu nggak cukup. Orang tuh suka nganggap, oh kerja keras itu bisa jadi kaya gitu. Kalau gitu orang yang sorry kuli bangunan, yang kerja 13 jam sehari gitu, udah jadi kaya banget, udah jadi triliuner miliarder gitu. Tapi kenyataannya semua orang yang di kuli bangunan itu tanpa bermaksud untuk merendahkan profesi mereka ya, karena mereka tuh kerjanya beneran keras gitu. Cuma kerja keras di era sekarang itu udah jadi bare minimumnya atau bahkan nggak cukup gitu. Sekarang tuh Mmm. kita harus mulai manfaatin beberapa, kita namainnya itu leverage, yang ada dalam dunia kita sekarang gitu, yang ada dalam ekosistem semua kita sekarang gitu. Contohnya itu misal tadi media gitu, media itu salah satu bentuk leverage gitu. Kalau misal aku sekarang buat konten shoot video selama 5 menit, aku posting di sosial media, itu bisa ditonton sama ratusan ribu orang misal. Tapi kalau misal Bang Atta misal shoot konten 5 menit, mungkin jutaan orang yang nonton gitu. Jadi kan beda hasilnya. Tapi kan kerjanya sama-sama 5 menit. Nah itu bentuk leverage. Kerjanya itu sama, inputnya itu sama, tapi outputnya atau hasilnya itu berbeda gitu. Nah Mmm. menurut saya orang-orang sekarang atau teman-teman Gen Z sekarang itu harus mulai manfaatin semua jenis leverage yang ada gitu. Kayak kita lihat ada AI di luar sana gitu. Orang kan sering